Kita lanjutkan untuk contoh ya, contoh sederhana di sini. Case study 3, reaksinya masih sama dengan contoh sebelumnya, yaitu reaksi hidrogenasi toluen ya. Reaksi hidrotoluen dilangsungkan dalam packed bed reaktor. Jadi pada contoh sebelumnya kita belajar menentukan persamaan laju reaksi katalitiknya ya. Sekarang dari hasil lab itu kemudian kita buat scale up ya untuk industrial scale-nya ya. Jadi reaksi ini, hidrogenasi toluen ini dilangsungkan dalam reaktor pipa katalis ya, packed bed reaktor, di mana kondisi operasinya ini ada data-datanya ya. Toluennya 50 mol per menit, kemudian 40 atm masuk reaktor, kemudian keluarnya 1 atm, tapi suhunya sama. Jadi ada pressure dropnya ya. Jadi masuk itu 40 atm, keluarnya tinggal 1 atm ya. Kemudian suhunya konstan, isotermal. Kemudian komposisi dari reaktannya ada toluennya 30%, hidrogen 5%, dan inletnya 25%. Ini persen mol maksudnya ya. Hidrogen dibuat ekses, dibuat berlebih untuk menjaga biar tidak terbentuk kok ya, tidak mengalami deaktivasi katalisnya ya. Alfanya, pressure drop parameternya adalah 9,8 10⁻⁻⁻⁰. Kita diminta untuk mengestimasikan, menentukan berapa kebutuhan katalis untuk merunning reaksi ini. Butuh katalis berapa? Yang kedua, konversi yang dihasilkan seberapa besar ya. Baik, teman-teman sekalian, kita harus hati-hati, kita cermati dulu, pastikan saudara mengetahui, saudara memahami betul case ini ya. Ini reaktor, jenis reaktornya adalah alir pipa, packed bed, ada katalisnya. Kemudian kondisinya isotermal. Oke. Kemudian fase gas ya. Kemudian kita menentukan berapa kebutuhan katalisnya ya. Ada pressure drop, maka kemudian pilihannya adalah kita langsung Ergun equation ya, Ergun ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada pakai persamaan 6 atau 7 pressure dropnya ini. 6 atau 7. Kita lihat isotermal. Oke. Kalau isotermal ada betul isotermal ya, tadi isotermal 640 60. Kemudian E-nya berapa? Apakah E-nya 0? Kalau E-nya 0 kita pakai persamaan 7, kalau E-nya tidak 0 pakai persamaan 6 ya. Cek berapa E-nya. E-nya gampang ya, ini 1 semua, jadi 0 ya. E-nya 0 juga. Isotermal, ngitung E-nya adalah D per A, C per A, B per A. Jadi A0-nya adalah toluen ya. Kemudian toluennya berapa? 30% ya. Sehingga di sini E-nya 0. Karena E-nya 0, kemudian isotermal, maka kita bisa gunakan persamaan 7 tadi ya, persamaan 7 persamaan 6 ya. Ya, persamaan 7. P atau pressure drop-nya sama dengan 1 min alpha W pangkat setengah. Kemudian P masuknya 40, keluarnya 1/40 sama dengan ya, tapi kalau diselesaikan nanti ketemu W-nya adalah 1197 atau katakanlah 1000 kg atau 1 ton ya. Jadi ini sederhana sekali ya, karena kondisinya langsung memenuhi. Kondisinya reaktornya isotermal, kemudian epsilonnya juga 0, sehingga dengan mudah kita bisa estimasikan berapa kebutuhan katalisnya, yaitu sekitar 10 ton, bukan 1 ton ya, 10 ton ya. 10 ton katalis ya. Atau 10.000 kg katalis ya. Berikutnya adalah berapa konversinya. Nah, ini kita harus hati-hati. Konversinya berapa? Kita gunakan step-step algoritma tadi. Algoritma dari
reaktor desain tadinya. Ya, pertama rumuskan dulu mol balansinya ya, neraca molnya sudah kita turunkan tadi, dx per dw min r, t ini toluen maksudnya, per f a0 atau ft0 ya. Kemudian persamaan laju reaksinya katalitik ini sudah kita kita tentukan, kita rumuskan dari contoh 2. Silahkan dicek kembali persamaannya, berapakah kecilnya K besarnya ya, sudah kita hitung. K besarnya 139, KT nya adalah 1,038 ya. Sehingga kita punya persamaan duanya sudah selesai red law-nya. Kemudian stoichiometry ini reaksi fase gas, hati-hati reaksi fase gas. Jadi densitasnya sangat sensitif terhadap suhu ya. Densitasnya tidak bisa dianggap konstan ya. Asumsikan gas ideal di mana ada hubungan PV sama dengan nRT. Kalau fase kalau dinyatakan fase gas ya, dinyatakan dalam konsentrasi adalah Ca sama dengan Ca0 1 min X per 1 plus epsilon XA P per V0 T0 per T. Nah, ini harus dilihat lagi di mata kuliah kinetika reaksi homogen ya, reaksi fase gas ya. Maka kalau fasenya fase gas dinyatakan dalam tekanan sama nih caranya. Ini P sama dengan P0, ini konsentrasinya diubah menjadi P ya, P atau PA atau PT toluen sama dengan PT0 atau PA0 1 min XA min 1 min X 1 plus epsilon X P0 T0 T ya, sama ini. Tapi karena ini isotermal, maka T0 nya menjadi ini jadi 0 ya, ini T per T0 nya menjadi 1, kemudian P per 0 nya kita simbolkan dengan pressure drop P kecilnya, sehingga jadilah persamaan 4. Jadi kita punya persamaan 4. Ini adalah tekanan toluennya ya. Jadi kita sudah punya persamaan molnya, persamaan lajunya, kemudian stoichiometrinya, perubahan toluen terhadap konversi dinyatakan dalam persamaan 4. Ini kan bukan hanya toluen ya, ada hidrogen, ada juga benzen, metan. Ya, sekarang kita lihat bagaimana dengan P hidrogennya ya. Ya, kita ingat kembali tabel stoichiometri ya. Ini untuk mengingatkan kembali, silakan nanti dicek di lecture note-nya ya, untuk kinetika reaksi homogen ya. Ini toluen mula-mula PT0, mula-mula hidrogen, mula-mula benzennya 0, tidak ada. Metan mula-mula tidak ada juga. Karena ini limiting reaktannya adalah toluen, maka di sini yang bereaksi toluen mula-mula pressure-nya kali X. Ini juga sama. Ini karena di sini koefisiennya satu semua ya, jadi gampang ya. Maka sisanya ya tinggal toluennya ya PT0 1 min XA gitu ya. Hidrogen bagaimana ya, mula-mula dikurangi yang bereaksi. Ini kebanyakan PT0 ya, ini cukup satu saja ya. Sehingga cara persamaan ini. Benzennya bagaimana? Karena ini koefisiennya 1 ya PT0 X PT0. Ya, gitu ya, saya rasa mudah. Sehingga nanti untuk toluennya berarti PT0 1 min X kali pressure drop-nya. Ada pressure drop di situ, tapi isotermal sehingga T0 per T-nya saling corek, sehingga kita sama 6. Hidrogen juga sama, hidrogen mula-mula H2 min yang bereaksi ya. Sehingga bisa juga dituliskan menjadi persamaan 7 ya. PT0 dikeluarkan PT0 nya ya. Sehingga kalau ini kan sudah ada ya fraksinya ya, ada 0,45 dan 0,3, jadi 1,5. Jadi kita punya persamaan 9 akhirnya untuk pH2. Untuk benzennya PT0X kali P ya, benzennya ini dikalikan dengan pressure dropnya P kecil ya.
Sedangkan PT0 nya karena dia fraksinya adalah 0,3, masuknya 0,40, maka kemudian PT0 nya adalah 12. Saya rasa ini sudah mudah ya, tidak terlalu sulit ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kita sudah punya beberapa persamaan. Jadi ada persamaan, ada berapa ini? Mol balance 1, kemudian rate low 2, ada juga persamaan 4, kemudian PT nya sudah ada, PT nya persamaan 4, kemudian P hidrogen benzen persamaan 9 dan juga persamaan 10 ya. Persamaan 9, 10, kemudian persamaan 4, 1, 2. Jadi kita punya banyak, berapa nih? 5 persamaan ya. 5 atau 6 tadi? 1, 2, 3. Ada 6 persamaan, untuk diselesaikan. Ini paling mudah adalah dengan kita menggunakan software alat bantu penyelesaian. Penyelesaian apa? Ya persamaan diferensial ya, diferensial ya. Bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan Polymath. Kebetulan di sini saya menggunakan Polymath. Tuliskan persamaan diferensialnya, dx per dy-nya, kemudian persamaan eksplisitnya kita tuliskan semua. Nanti kemudian akan dihitung oleh Polymath-nya. Hasilnya seperti ini. Berapa konversinya? Konversinya diperoleh 0,68 ya, 0,68 atau 68,23% ya. 68 konversinya 23%. Ini konversi packed reaktornya. Ini profilnya antara berat katalis dan konversi ya. Berarti konversinya hampir 7 ya, 0,68, hampir 7. Ini konversinya, kemudian ini adalah W-nya ya, berat katalisnya. Jadi cenderung naik konversinya ya. Sampai konversi mendekati jumlah katalisnya 10.000 ya, mendekati 0,7. Ini grafik antara konversi dan tekanan parsialnya, toluennya ini kalinya. Pressure drop, ini pressure drop. Ini pressure drop. Ini adalah konversinya ya, terhadap di sini berat katalis ya. Pressure dropnya semakin kecil ya. Baik, teman-teman, ini adalah contoh hidrogenasi toluen ya. Hidrogenasi toluen menggunakan reaktor fixed bed multi-tube atau packed bed reaktor ya. Packed bed reaktor juga diperoleh jumlah kebutuhan katalisnya adalah 10.000 atau 10 ton. Kalau konversinya diperoleh berapa tadi? 6,8 lah kira-kira persen ya. Silakan dicermati contoh ini, yaitu penyelesaiannya dengan langkah-langkahnya untuk reaktor katalitik packed bed ya di IPA. Jika belum jelas silahkan diputar kembali video ini, mudah-mudahan terus bisa dipahami. Kalau belum, nanti kita diskusikan ya. Setelah ini kita akan coba untuk menggunakan software lainnya, atau ya sudah bisa mencoba sih dengan software lain. Saya software nggak masalah sebenarnya ya, bukan menggunakan MATLAB boleh, tapi kita akan coba dengan reaktor yang lain, yaitu CSTR ya, di part berikutnya insyaallah.